Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas 'adawatan lil ladzina amalul yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahudi dan orang-orang musyrik. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kembali beraktivitas menjaga keamanan lingkungan sembari mengambil uang jimpitan di masing-masing rumah warga. Sambil menunggu anggota jaga yang lain, aku mau hitung dulu jumlah uang jimpitan perolehanku malam ini. Boykot itu bukan solusi. Saya ulangi lagi, boykot itu bukan solusi. Dan kita sudah sampaikan itu dari awal semenjak kita memulai gerakan boykot. Boykot adalah bagian daripada penjagaan kewarasan diri. Al-Mahdi Alamin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat dan dimurkai Tuhan. Dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di bumi Isra dan Mi'raj. Di tepi bukit Majidun. Nah, dari sini kita dapat satu penjelasan kenapa para ulama mengatakan akan terjadi perang di akhir zaman. Ada dua jenis. Yang pertama perang Armageddon, yang kedua Malhamatul Kubra. Ternyata Rasulullah tidak pernah menyebutkan Armageddon, tapi pernah menyebutkan Majidun dan pernah menyebutkan bukit. Nah, bukit bahasa merekanya adalah Urah. Lembahnya, ada sebuah bukit bernama Urah, itu di Syam, tidak jauh dari Palestina, tidak jauh dari Al-Aqsa. Ada bukit yang bernama Urah dan lembahnya dinamakan Majidun. Nah, berarti bukit dan lembah itu bernama Urah Majidun. Oh, dari situ para ulama menyebutnya Armageddon, perang besar dunia ketiga di mana teknologi masih digunakan. Adapun Malhamatul Kubra, perang tanpa teknologi. Baik, benar betul. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia.
pelaku makar dan pelacur, namanya Amerika. Oh, ternyata Rasulullah sebutkan Amerika. Wajar para sahabat tidak paham saat itu, karena memang Amerika zaman Rasul belum ada, adanya di zaman kita ini. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Menariknya Rasulullah sebutkan mereka dengan sebutan Ratu Dunia. Siapa? Kenapa Amerika disebut Ratu Dunia, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ikon Amerika Serikat apa yang berdiri tegak di tengah laut? Patung Liberty. Patung Liberty itu raja apa ratu? Ratu, Bapak Ibu. Sementara itu Yahudi dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke Al-Aqsa, ke Al-Quds, orang Yahudi menyebutnya Yerusalem, salah satu destinasi terpenting itu adalah Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu tempat paling tinggi untuk kita melihat Al-Quds. Itulah destinasi yang kami datangi. Di situ ada altar, di mana di altar itu tergambarkan matahari. Disitulah mereka akan segera melakukan ritual animal sacrifices, penyembelihan red heifer. Inilah satu alasan kenapa Hamas menyerang lebih dulu di bulan Oktober kemarin, tahun kemarin, karena mereka di bulan Maret sampai bulan Juni sudah siap melakukan penyembelihan sapi merah, baik betina ataupun jantan. Dan 4 sapinya sudah dikirimkan ke Israel dari Arkansas, Amerika. Mereka menunggu-nunggu lahirnya sapi jantan yang sama berwarna merah. Qadarullah, sapi jantan itu pun sudah lahir. Berarti genap sudah 5 ekor, maka mereka segera akan melakukan penyembelihannya, kemudian dibakar. Dan itu akan disembelih di titik spotnya adalah Bukit Zaitun yang berlambangkan simbol matahari, dewa matahari. Darahnya akan dialirkan ke seluruh arah, di mana mereka akan membangun kuil Solomon Temple, kuil Haikal Solomon, untuk istana the God who stated Messiah. Inilah yang dibicarakan Benyamin Netanyahu dengan rabi tertinggi Yahudi Ashkenazim di Palestina, Pak, di Yerusalem. Ada, saya simpan data percakapan mereka. Ini yang membuat maka Hamas memutuskan kita serang lebih dulu. Dan ternyata untuk mengamankan ritual animal sacrifices ini, mereka sudah mempersiapkan 4.000 tentara khusus, tentara elit Israel, spesial IDF, pasukan elit, jumlahnya 4.000. Maka sebelum mereka menyerang, diserang dululah oleh Hamas. Hamas berkumpul dengan para ulamanya, memutuskan ini harus diserang lebih dulu.